Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata, Dewas temukan pungli di rutan KPK, jumlahnya mencapai 4 miliar. Bayangkan begitu kan, inilah kekacauan KPK hari ini begitu ya. Membuat rutan sendiri di situ begitu kan, seolah-olah memberikan ya percuma ya, ada tersangka korupsi lalu kemudian ada permainan di situ begitu ya. Ya sama aja begitu kan ya. Tidak seperti dengan penjara-penjara yang kemudian yang dilihat angker dan sebagainya begitu kan. Ini menurut saya pribadi ya, si Firly Bahuri ini harus ditegaskan begitu kan, harus diklarifikasi begitu kan. Ini kan ada temuan 4 miliar, bayangkan begitu kan. Ya, sedangkan korupsi-korupsi yang kemudian istimewa di situ begitu kan, bisa bayar seenaknya, santai, atau jangan-jangan masih pegang HP begitu ya. Atau jangan-jangan masih membawa laptop dan sebagainya begitu kan. Ya, yang namanya penjara itu kan bebas dari segalanya begitu, tanpa komunikasi dengan yang lain begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti perkembangannya begitu. Ini nih keterlaluan kalau seperti ini begitu kan. Ya kacau begitu kan. Ini bahkan kepercayaan publik terhadap KPK selama ini ya tidak begitu percaya hari ini begitu. Karena apa? Karena ini sudah ada ditemukan pungli begitu kan. Ini kan membuat rutan sendiri seolah-olah apa ya, memberikan kebebasan kepada orang-orang yang kemudian yang bayar di situ begitu ya. Bayangkan 4 miliar itu tidak sedikit begitu ya. Yang namanya rutan itu di situ ya angker begitu ya. Kelihatannya tidak memegang apa-apa begitu. Kita harus ramah rata begitu di depan hukum kita begitu, apalagi ya terkait dengan uang rakyat ini begitu kan. Ini kacau begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Dewas temukan pungli di rutan KPK, jumlahnya capai 4, miliar. Bayangkan begitu ya. Ini dari Arif Eka ya, korupsi di dalam penegak hukum sendiri. Lalu siapa yang akan menegakkan keadilan di sana begitu? Betul begitu kan. Sekarang sudah tidak terpercaya lagi kepada KPK. Ngapain begitu kan ya? Orang yang ditangkap ke KPK, orang yang korupsi maling uang rakyat di situ begitu kan. Tapi tahu-taunya seolah-olah bebas begitu kan. Melakukan apa saja di sana. Ya karena dengan adanya seperti ini begitu kan ya. Aneh, sebagai lembaga penegak hukum yang gencar membersihkan lembaga lain, sementara di lembaganya sendiri banyak praktek ya pungutan liar. Ini ada apa begitu kan? Masih kurang dengan gaji mereka begitu. Pungutan liar dimainkan begitu ya. Jadi apa namanya, kita lihat bagaimana praktik pemungutan liar ini begitu ya. Atau jangan-jangan diberikan fasilitas yang menarik begitu. Ini segera cek begitu ya. Mau menyapu agar lantai bersih tapi lupa sapunya juga kotor ya. Ini makin gila aja pungli, udah nggak angker begitu kan. Di mana-mana banyak sekali angka korupsi begitu kan ya. Orang-orang yang korupsi sana korupsi, sini korupsi begitu kan. Uang rakyat semuanya dikorupsi begitu. Apa yang mau kita percaya lagi begitu kan sebagai masyarakat kecil, rakyat jelata begitu ya. Kalau seorang penegak hukumnya seperti ini begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Bahkan ini gitu aja masih diperpanjang masa jabatannya. Bayangkan begitu kan, diperpanjang masa jabatannya, terus kemudian di dalamnya masih bermain seperti itu begitu kan. Ini kan seharusnya dipecat orang-orang mereka begitu kan. Ya inilah kelalaian si Firly Bahuri kalau menurut saya pribadi begitu kan. Apalagi ya pengawas KPK yang kemudian menemukan ini begitu kan. Ya sebenarnya dalam kasus ini ya kita lihat saja bahwa ini mencederai kepada lembaga KPK itu sendiri begitu kan. Banyak bisa saja seperti apa yang disampaikan Pak Fahri Hamzah dulu begitu, bubarkan KPK, bubarkan KPK. Mungkin sudah melihat dalam situasi dan kondisi seperti ini begitu ya. Keren lah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pungli. Mungkin ya, mungkin benar juga ya. Sandaran hidup hanya Allah dan aturan dan kejujuran. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu. KPK-nya Komisi Pengawasan Korupsi, KPK-nya bertindak terhadap lawan politik penguasa begitu. Orang yang kaya di situ bisa bayar dengan fasilitas yang fantastis misalnya, bisa saja itu terjadi begitu. Bayangkan, inilah kekacauan lembaga KPK hari ini. Seperti ini aja masih diperpanjang. Kan begitu logika kita begitu. Jadi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Dewas temukan pungli di rutan KPK, jumlahnya capai 4 miliar. Bayangkan begitu ya, dikutip dari kompas.com ya, Kompas TV. Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan pungutan liar atau pungli ya di rumah tahanan
rutan KPK jumlahnya mencapai 4 miliar. Bayangkan begitu. Bagaimana orang-orang yang korupsi begitu kan, miliaran di situ begitu, siapa yang membayar itu, yang menikmati, pasti ditelusuri di situ begitu. Siapa yang membayar, dari mana, dari partai mana begitu kan, dari instansi mana begitu kan, kita harus florkan kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat biar tahu begitu ya. Bahkan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan ya, Pangabian yang menjelaskan temuan pungli di rutan KPK itu sudah masuk tindak pidana. Ya, ini kan sudah masuk tindak pidana begitu kan. Ini seharusnya diperketat begitu kan. Kemana Firly Sibahuri begitu ya? Benar Dewan Pengawas telah menemukan ya. Jadi Dewan Pengawas yang menemukan dan membongkar kasus terjadinya pungli di rutan KPK, kata Tumpak dalam konferensi pers di Jakarta ya. Kalau seperti ini lembaga KPK-nya begitu sebagai penegak hukum di situ begitu kan ya, sebagai menjaga marwah bangsa kita begitu kan, tapi kelakuannya seperti ini ya, ngapain kita masih percaya terhadap KPK selama ini begitu kan? Orang yang korupsi difasilitasi yang enak kan begitu tujuannya, orang yang bayar di situ begitu. Bahkan sementara anggota Dewas KPK Albertino Ho menjelaskan kasus pungli di rutan KPK ditemukan saat pihaknya menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan KPK. Bahkan Albertina mengatakan kasus pungli itu murni ya temuan Dewas KPK karena belum ada pengaduan. Mengenai kasus rutan ini, memang di dalam Dewas melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Dewas menemukan ya tidak hanya pelanggaran kode etik, tapi ada temuan lain. Bisa dikatakan pungli ya, bisa juga dilakukan terhadap tahanan yang ditahan di rutan KPK. Bayangkan begitu kan. Hal seperti ini dilakukan begitu kan. KPK saja bisa disogok dengan seperti ini, apalagi dengan yang lain begitu kan. Ya, orang-orang yang terkena korupsi di situ begitu ditangkap OTT karena punya uang ya, seolah-olah tempatnya bebas, tempatnya beda dan sebagainya. Jangan-jangan ada asinya juga begitu ya. Kita lihat dan telusuri siapa mereka begitu ya, dari partai mana begitu ya, atau instansi mana begitu. Bahkan Albertina mengatakan jumlah pungli di rutan KPK cukup fantastis. Selama periode Desember 2021 hingga 2022, pungli yang berhasil dihimpun senilai 4 miliar. Jumlah tersebut masih bersifat sementara ya. Albertina bilang jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah. Ini hanya bersifat sementara. Bayangkan begitu, betapa kacaunya lembaga KPK hari ini begitu ya. Bahkan yang mengenai jumlahnya cukup fantastis, dan ini sementara ini saja. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh di dalam 1 tahun, periode Desember 2001 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah 4 miliar ya. Bahkan kemudian sudah diketahui kira-kira dalam bentuk apa pungutan itu dilakukan, ada setoran tunai menggunakan rekening pihak ketiga, sambung Albertino. Ini artinya apa? Memakai rekening pihak ketiga dan sebagainya begitu kan. Ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu ya. Ini kacau luar biasa begitu ya. Bahkan ya menurut saya pribadi ya kita menutup kemungkinan bahwa seperti lembaga KPK saja bisa seperti ini begitu. Sudah saatnya Polri akan mengambil alih di situ begitu ya, kepada lembaga KPK yang kemudian sudah tidak terpercaya lagi di masyarakat. Masyarakat lebih percaya kepada Polri hari ini begitu kan. Saya setuju dengan pendapat Fahri Hamzah dulu begitu kan. Libatkan Polri di situ begitu kan. Libatkan Jaksa Agung di situ begitu kan, kejaksaan begitu di situ begitu kan. Untuk menjadi kekuatan terbesar di situ begitu. Artinya apa? Artinya kalau KPK sudah menemukan seperti ini begitu kan ya, mana mungkin masyarakat sekarang percaya terhadap KPK begitu kalau seperti ini kelakuannya begitu kan. Siapapun di dalamnya kita usut begitu kan, yang bayar begitu, yang kena pungli dan sebagainya begitu ya. Itu harus dilakukan siapa mereka begitu ya. Ya, kita lihat bahwa orang yang bayar misalnya ya kena pungli dan sebagainya kan biasanya kan istimewa di situ begitu ya. Ya, ini sudah saatnya saya rasa berpendapat bahwa sudah saatnya ya Polri ini ya, KPK ini ya diambil alih oleh Polri di situ begitu, libatkan kejaksaan di situ menjadi satu begitu ya. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan ya akan kembali lagi begitu. Kalau seperti ini terus ya, kapan mau baju bangsa kita begitu, sebagai penegak hukum sendiri masih bermain seperti itu begitu. Saat ini ya, Dewas KPK sudah menyerahkan kasus tersebut kepada pimpinan KPK, Deputi Pendidikan dan Eksekusi ya KPK, dan Direktur Penyelidikan KPK. Dewas KPK juga sudah melakukan proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pungli di rutan KPK tersebut.
Bahkan nanti setelah selesai klarifikasi semua, ya rekan media akan mengetahui siapa-siapa saja yang akan dibawa sidang etik ya. Wah, kok sudah etik begitu seharusnya kan dipecat begitu di situ begitu ya. Jangan hanya kode etik langsung saja begitu kan melakukan tindakan yang luar biasa di situ begitu. Ini yang mencederai KPK, ada oknum-oknum yang terselubung di dalamnya begitu kan, yang memainkan peran penting di dalamnya begitu. Jadi artinya apa? Ya masyarakat sudah tidak percaya lagi begitu kan ya dengan adanya kondisi seperti ini begitu kan ya. Percuma ditangkap, percuma di OTT tapi tahu-taunya masih seperti ini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.